selama 1 semester ke depan ya, kita akan mempelajari bersama-sama membahas tentang akuntansi perpajakan. Nah, untuk akuntansi perpajakan sendiri ya, materinya, RPS-nya ya sudah saya informasikan juga ya di grup. Nanti selama 1 semester apa saja yang harus kita pelajari ya dan lain sebagainya. Oke. Nah, kemudian ya teman-teman sudah pernah belajar tentang akuntansi ya, dasar-dasar akuntansi, terus kemudian akuntansi keuangan ya kan, terus sudah belajar juga apa itu apa namanya tax principle atau pengantar perpajakan, terus kemudian udah belajar juga mengenai pajak penghasilan baik orang pribadi maupun badan. Nah, sudah belajar juga pastinya tentang PPN ya kan, PPh Potput ya kan, terus perpajakan atas transaksi ya, industri tertentu dan lain sebagainya. Nah, pastinya udah mempelajari tahapan-tahapan dari mata kuliah akuntansi maupun perpajakan itu sendiri. Nah, kalau kita menilik ke belakang, yang mereview ke belakang bahwa di dalam materi dasar-dasar akuntansi, teman-teman pasti sudah mengenal istilah namanya siklus akuntansi gitu ya. Siklus akuntansi. Nah, ketika belajar PPh Badan ya kan, pasti udah mengenal juga istilahnya namanya siklus perpajakan ya, atau tax cycle ya kan, dan accounting cycle gitu. Jadi udah tahu gitu alurnya apa aja sih ya di dalam siklus akuntansi maupun siklus perpajakan. Nah, kalau siklus akuntansi kan pasti udah tahu ya kan, berawal dari dokumen sumber gitu kan, atau arus dokumen ya, di mana perusahaan awalnya itu punya yang namanya budget ya kan, yang dibuat ke dalam RAB ya, ada dokumen sumber nanti bisa dalam bentuk penjualan atau sales gitu kan, bisa juga dalam bentuk pembelian atau purchase ya kan, dan lain sebagainya ya. Nah, nanti dari dokumen sumber ini dikelompokkan ya kan di jurnal sesuai dengan transaksi yang terjadi selama satu periode. Nah, di dalam jurnal nanti kita ada mengenal istilah namanya cash basis dan accrual basis gitu ya. Nah, accrual basis sama cash basis pasti teman-teman juga sudah tahu bedanya apa ya. Nah, nanti dari apa yang tadi sudah di jurnal transaksinya, terus kemudian dilakukan ke dalam buku besar ya kan, atau diposting ya, dirinci ya, rincian jurnal sesuai dengan nama akun atau rekening dari masing-masing transaksi gitu ya. Nah, terus kemudian nanti baru diikhtisarkan atau disamerikan ke dalam neraca saldo. Ya, dari neraca saldo lah nanti muncul, kita bisa memulai menyusun yang namanya laporan keuangan. Nah, dari laporan keuangan komersial itu ya laba rugi komersial, kemudian di rekonsiliasi fiskal ya kan. Rekonsiliasi fiskal ini nanti ada koreksi positif sama negatif ya kan, sehingga nanti menghasilkan sebuah laporan laba rugi fiskal, yang mana sebagai dasar untuk menghitung PPh terutang ya untuk perusahaan tersebut. Oke. Nah, jadi di dalam siklus akuntansi dan siklus perpajakan nanti ada perbedaan perlakuan transaksi ya. Nanti bedanya di mana ya? Itu tadi pada saat teman-teman melakukan sebuah rekonsiliasi fiskal ya. Di koreksi fiskal ada perbedaan temporer dan ada perbedaan tetap ya. Perbedaan temporer nanti dilihat ya dari beda tetap
yaitu perbedaan perlakuan komersial dan ketentuan pajak tanpa koreksi di kemudian hari. Nah, kalau perbedaan tetap terlihat dari beda waktu, yaitu pada saat perbedaan saat pengakuan penghasilan atau pendapatan ya, dan beban menurut komersial dan ketentuan pajak. Nah, nanti memang seperti itu ya perbedaan terjadi. Oke. Nah, kita review lagi apa sih sebenarnya akuntansi itu gitu ya. Kalau teman melihat akuntansi ya kan, akuntansi pasti sudah termindset ya pola pikir kita bahwa berkaitan dengan sebuah informasi yang berkaitan dengan laporan keuangan gitu kan, berkaitan dengan angka-angka atau kuantitatif gitu kan. Nah, sebenarnya akuntansi itu ya bukan hanya itu saja, tapi kita bisa mengetahui ya apa sih yang dimaksud dengan akuntansi itu ya kan, bukan hanya menghasilkan sebuah laporan keuangan gitu kan, bukan hanya menjelaskan tentang informasi angka-angka dan sebagainya, tapi akuntansi itu adalah sistem informasi ya yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Nah, jadi disinilah proses ya, akuntansi itu adalah sebagai proses yang mana nanti kita harus mengidentifikasikan ya kan, terus kita mengukur ya kan, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Nah, nanti dari laporan keuangan tadi ya, tujuannya adalah untuk pengambilan keputusan salah satunya ya, pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan untuk apa ya? Macam-macam, bisa dalam bentuk kesejahteraan karyawannya, ya kan, bisa dalam bentuk investasi, ya kan, bisa dalam bentuk pengembangan usaha dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Nah, di dalam bidang perpajakan, nah akuntansi ini disebut sebagai komersial ya, akuntansi komersial. Nah, laporan keuangannya pun disebut sebagai laporan keuangan komersial. Seperti itu ya, kalau kita melakukan sebuah rekonsiliasi fiskal. Nah, dari itu tadi ya kan, karena akuntansi nanti menghasilkan sebuah laporan, laporan apa saja sih yang akan disajikan gitu kan. Nah, nanti ada laporan laba rugi ya. Laporan laba rugi yaitu laporan yang menggambarkan aktivitas pendapatan dan biaya-biaya sehingga nanti menghasilkan sebuah profit ya kan, atau laba ya kan, atau sebuah kerugian ya, atau istilahnya dikenal dengan nama loss seperti itu. Ya, jadi pendapatan dikurangi dengan beban-beban ya kan, atau biaya operasional, nanti akan terlihat di situ perusahaan mengalami laba atau rugi selama satu periode tersebut atau periode berjalan, maksudnya seperti itu ya. Nah, kalau misalkan nanti perusahaan mengalami laba, maka laba tersebut ya mengalami sebuah profit, maka laba tersebut akan menambah ke dalam modal ya, akan menambah ke dalam modal. Nah, atau sebaliknya, apabila nanti perusahaan mengalami sebuah kerugian, maka rugi itu akan mengurangi dari modal. Makanya setelah kita membuat laporan laba rugi ya, maka kita menyusun ya kan laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal di sini ya. Nah, di dalam laporan perubahan modal nanti teman-teman bisa dilihat di situ ada apa namanya, modal awal ya kan ditambah dengan laba kalau perusahaan itu mengalami keuntungan ya, tapi kalau misalkan perusahaan mengalami kerugian maka akan mengurangi tadi ya. Nah, terus dikurangi lagi dengan pengambilan kepentingan pribadi ya, kalau perusahaan pribadi atau perusahaan perseorangan ya, nanti ada pengambilan prive disebutnya ya.
untuk kepentingan pribadi. Nah, kalau untuk perusahaan yang sudah besar berupa PT, CV, dan lain sebagainya, itu adalah disebut sebagai dividen seperti itu ya. Nah, nanti terlihatlah di situ modal akhirnya berapa. Nah, modal akhir inilah nanti yang disajikan ke dalam laporan posisi keuangan, dipindahkan ya kan sebagai modal akhir di dalam laporan posisi keuangan atau laporan neraca. Nah, jadi ya, laporan posisi keuangan atau neraca ini, teman-teman sebenarnya kalau bisa membaca sebuah laporan keuangan neraca, artinya teman-teman udah paham bahwa perusahaan itu bisa dikategorikan atau diklasifikasikan sebagai perusahaan yang sehat atau tidak gitu, perusahaan yang bernasib atau tidak. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Karena di dalam laporan posisi keuangan ya, teman-teman bisa melihat berapa sih jumlah harta atau kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut ya kan. Terus berapa sih besaran dari kewajiban atau utang yang dimiliki gitu kan oleh perusahaan itu. Nah, kewajiban atau utang ini timbul dengan siapa saja gitu kan, kreditornya siapa saja, apakah nanti kepada pihak ketiga atau pada pihak bank ya kan. Terus utang usaha atau utang dagangnya juga terlihat di sini gitu, besarannya seperti apa. Nah, lalu modalnya pun juga sama ya kan. Modal juga nanti terlihat perputaran modalnya seperti apa. Nah, nanti bisa dilihat dari laporan posisi keuangan atau neraca ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan laporan posisi keuangan atau neraca ya tadi sudah saya jelaskan bahwa di dalam laporan ini teman-teman bisa melihat berapa besaran aktiva atau harta ya, serta kewajiban dan modal. Nah, jadi kalau teman-teman belajar awal pertama kali belajar akuntansi pasti mengenal istilah yang namanya persamaan dasar akuntansi atau accounting equation ya, yang mana harta harus sama dengan utang dan modal, gitu ya. Seperti itu kan. Nah, itulah yang diasumsikan sebagai laporan posisi keuangan. Nah, yang terakhir adalah laporan arus kas atau cash flow. Nah, di dalam cash flow ini sederhana sekali ya. Nanti teman-teman bisa melihat hanya transaksi yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas. Nah, dari kedua transaksi tadi yang penerimaan dan pengeluaran kas ini dilihat nanti digunakannya untuk kegiatan atau aktivitas apa saja. Apakah untuk kegiatan operasi ya kan, kegiatan investasi atau kegiatan pendanaan. Ya. Jadi di dalam laporan arus kas itu ada 3 aktivitas atau ada 3 kegiatan yang dilakukan dalam penerimaan maupun pengeluaran kas. Oke. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, karena tadi di awal kita sudah tahu bahwa akuntansi itu ya adalah salah satu aktivitas ekonomi ya, yang mana nanti yang tujuannya nanti ya, tujuan dari laporan keuangan ini bisa memberikan sebuah informasi ya mengenai posisi keuangan, ya kan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan penggunaan laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi ya. Jadi memang laporan keuangan ini tadi yang saya bilang ini bisa menjadi sebuah decision maker ya kan. Apakah nanti digunakan untuk kesejahteraan karyawannya ya, atau tadi bisa digunakan untuk investasi atau pengembangan usahanya dan lain sebagainya seperti itu ya. Oke, nah saya lanjutkan ya. Nah ini teman-teman bisa lihat di sini bahwa ada ini ya internal dan eksternal stakeholder group ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini gambarnya ya bahwa kita ya, atau anggaplah ini sebuah ada perusahaan ya, ini ada sebuah perusahaan yang mana memiliki sebuah ada direktur, ada manajemen dan ada employees ya atau pegawainya. Nah,
ini semua pastikan ada pihak stakeholder-nya gitu kan. Apa saja gitu kan. Karena ingat ya, perusahaan tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada pihak lain gitu atau stakeholder ya. Karena perusahaan tanpa adanya modal nggak bisa jalan. Nggak ada karyawan, perusahaan nggak bisa berkembang. Nggak bisa menghasilkan sebuah produk gitu kan. Nggak ada manajemen, perusahaan juga nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa bergerak gitu kan. Tidak bisa mempromosikan produknya ya kan, tidak bisa memberikan pelayanan dan lain sebagainya. Makanya perlu dilakukan adanya stakeholder ini. Nah, yang pertama pasti membutuhkan investor. Ya, investor ini tujuannya macam-macam ya. Dia menanamkan modal misalkan untuk menginvestasikan uangnya ke perusahaan ya. Bisa jadi untuk pengembangan usahanya dan lain sebagainya. Pastinya ada benefit nanti yang diterima oleh investor tersebut gitu ya. Pada saat dia menanamkan atau menginvestasikan uangnya ke dalam perusahaan. Oke. Yang selanjutnya pasti perusahaan harus mempunyai sebuah komunitas ya, atau community, yang mana komunitas ini kan bisa memberikan sebuah informasi ya kan, yang up to date ya kan, sehingga bisa mengetahui perkembangan-perkembangan yang terjadi gitu kan, mulai dari regulasi ya kan, terus aturan-aturan ya kan, yang berkenaan dengan usaha itu sendiri. Hanya penting adanya sebuah komunitas. Oke. Nah, selanjutnya ya ada supplier. Nah, supplier ini adalah salah satu penggerak juga kan, yang mana perusahaan kalau nggak punya bahan pokok ya kan, nggak punya supplier, maka nggak bisa menghasilkan sebuah produk gitu kan. Makanya penting juga adanya supplier ya, untuk keperluan bahan baku dan lain sebagainya. Oke, nah terus ada karyawan, betul kan? Kalau perusahaan nggak ada karyawan, maka nggak bisa jalan, nggak bisa gerak gitu kan. Karena salah satu keberhasilan perusahaan adalah dari pegawainya, ya enggak, dari performance pegawainya, dari kinerja pegawai itu sendiri. Oke, nah yang selanjutnya ada kreditor. Nah, kreditor ini penting buat perusahaan dalam memanage keuangan ya, dalam mengatur keuangan. Kapan dia harus membeli, menginvestasikan suatu barang dalam bentuk kredit misalkan gitu kan, mengangsur, terus kapan dia harus membutuhkan penambahan modal dengan menggunakan pinjaman ya kan, pinjaman bank atau pinjaman pihak ketiga dan lain sebagainya. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah customer. Ya, kalau misalkan nggak ada customer, nanti siapa yang membeli produk yang sudah diciptakan gitu kan. Nanti siapa yang bisa menikmati jasa ya, kalau nggak ada customer atau pelanggan gitu kan, atau konsumen. Nah, ini penting, makanya pada saat customer puas ya kan, pasti dia sudah akan melakukan pembelian ulang gitu kan, atau repeat order. Contohnya misalkan dia puas nih dengan produk IA gitu kan, maka nanti dia akan terus-terus menggunakan produk itu. Nah, tinggal nanti bagaimana perusahaan konsisten ya kan, konsisten dengan produk yang sudah ditawarkan. Apakah nanti perlu dilakukan sebuah inovasi ya kan, atau ada penambahan varian dan lain sebagainya. Ya, kalau customer sudah loyal ya kan, pasti dia akan memberikan, tidak perlu diminta lagi testimoninya gitu kan, pasti dia sudah bilang, oh produk itu bagus karena bla 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 gitu misalkan. Dia udah secara spontan memberikan testimoni kepada orang lain gitu. Jadi mood to mood ya, marketingnya seperti itu. Oke, nah terus kemudian juga analis ya.
Nah, ini penting buat perusahaan menganalisa menganalis apa yang terjadi di dalam kegiatan perusahaan. Jadi apa nih yang perlu dianalisa untuk jangka pendeknya seperti apa, jangka menengahnya bagaimana, terus jangka panjangnya harus seperti apa dan lain sebagainya. Nah, contohnya kita nggak tahu nih pandemi tiba-tiba muncul ya nggak di awal tahun 2020 ya kan, di triwulan pertama muncul, terus pandemi masih berlangsung hingga saat ini ya, walaupun aktivitas kita sudah bisa bergerak walaupun belum banyak gitu kan, masih ada pembatasan dan lain sebagainya. Harus prokesnya dijalankan seperti itu. Nah, tapi di tahun pertama pandemi ya kan, kita nggak bisa ngapa-ngapain ya kan. Kita cuma di rumah ya kan. Terus banyak perusahaan-perusahaan yang gulung tikar. Sehingga apa? Sehingga karyawannya banyak yang di PHK. Pengurangan jam kerja gitu kan. Terus pengurangan karyawan dan lain sebagainya. Nah, kita nggak pernah tahu, makanya ini penting buat perusahaan untuk menganalisis ya kan, menganalisis apa yang nanti akan terjadi gitu, guna untuk mengatur nih cash flow-nya nanti ya, biar nggak defisit gimana, terus harus bisa mengefisiensi biaya-biaya yang dikeluarkan ya kan. Terus apakah nanti perusahaan mampu untuk menggaji karyawannya dan lain sebagainya. Maka ini penting perusahaan itu melakukan sebuah analisis ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah pemerintah. Nah, negara kita ya, jadi negara itu ada karena adanya wilayah ya kan, karena adanya wilayah. Nah, Indonesia ini terdiri dari berbagai pulau ya kan, terus kemudian berbagai provinsi ya enggak, kurang lebih ada 34 provinsi. Itu menjadi sebuah negara Indonesia dengan suku, agama, ras ya kan, yang berbeda-beda, tapi kita bisa bisa bersatu ya dalam NKRI ini. Nah, pada saat ada wilayah ya, negara itu pada saat ada wilayah, ada pemerintah ya enggak, ada pemerintah, dibuatlah nih pemerintah, ada pemerintah pusat dan ada pemerintah daerah. Pemerintah pusat yang mengatur seluruhnya ya kan, kalau pemerintah daerah yang mengatur provinsinya masing-masing seperti itu. Nah, ada pemerintah lalu ada masyarakatnya ya kan, salah satunya kita lah, kita ini disebut sebagai masyarakat. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan negara. Tanpa adanya wilayah, tanpa adanya pemerintah, tanpa adanya masyarakat, negara itu nggak akan bisa berjalan gitu kan. Nah, makanya penting di sini adanya pemerintah juga guna untuk mengatur ritme ya kan, mengatur ritme dari regulasi ya kan. Terus apakah regulasi yang sudah ditetapkan bisa diimplementasikan dengan baik atau tidak dan lain sebagainya. Itu berat makanya pemerintah ini ya untuk mengatur, kurang lebih kita sekarang 270 jutaan ya penduduk Indonesia ya kan, dengan berbagai karakter ya kan dan lain sebagainya. Tapi kita bisa satu menjadi sebuah NKRI seperti itu ya. Nah, jadi inilah major internal and external stakeholder group ya yang ada di dalam perusahaan seperti itu ya. Oke, gitu teman-teman. Nah, kemudian ya, tadi kita udah bicara tentang akuntansi ya kan, tujuannya apa, terus stakeholdernya siapa aja yang ada di dalam itu ya. Nah, baru kita harus tahu nih bahwa laporan keuangan itu harus relevan dan reliable. Nah, dikatakan relevan sama reliable itu seperti apa? Yang pertama,
sudah jelas harus memiliki sebuah kerangka konseptual, ya kan? Kerangka konseptual. Nah, kerangka konseptual ini landasannya dari mana? Dasarnya dari mana gitu kan? Dasarnya itu ada di standar akuntansi keuangan, ya, ada PSAK, ada SAK. Nah, ini yang berkualitas gitu. Standar akuntansinya yang berkualitas. Nah, kebetulan kita udah punya nih di Indonesia tuh udah ada. Ya, udah ada SAK dan PSAK. Nah, sehingga bisa dikatakan bahwa laporan keuangan itu relevan dan reliable. Karena nanti ini menjadikan sebuah manajemen yang corporate governance seperti itu ya. Nah, terus kemudian laporan keuangan yang relevan dan reliable ini terjadi biasanya pada saat sudah diaudit ya. Jadi ada namanya kualitas audit. Ya, diaudit apakah sudah benar pencatatannya, apakah sudah tepat pencatatannya gitu kan, apakah sudah benar perhitungannya, udah sesuai ya kan dengan standar akuntansi dan lain sebagainya. Nah, nanti dilihat dari kualitas auditnya ya. Nah, ya biasanya kalau kualitas audit itu dia lebih ke independen ya kan. Nanti ada standar auditnya, apakah ini dikategorikan laporan keuangannya wajar tanpa syarat gitu kan, wajar dengan syarat atau tidak wajar gitu kan. Nah, itu dilihat nanti dari kualitas kualitas auditnya ya. Nah, sehingga bisa dikatakan kompeten ya, bisa dikatakan kompeten seperti itu. Ya. Nah, tadi ya, itu ya dari kualitas auditnya. Laporan keuangan dikatakan relevan dan reliable. Nah, selain itu ya, ada informasi yang disajikan. Nah, informasinya seperti apa? Informasi yang berkualitas pastinya. Ya, karena gunanya nanti bisa membaca pasar modal yang lebih efisien lagi gitu kan. Nah, bisa mengambil keputusan yang tepat lagi. Nah, makanya di sini penting adanya informasi yang berkualitas dalam laporan keuangan tersebut. Nah, kalau misalkan tidak disampaikan atau disajikan informasi yang berkualitas, pasti nanti ada dampaknya ya. Ada dampak informasi asimetrinya ya, bisa dilihat dari adverse selections-nya atau moral hazard-nya seperti itu. Ya. Oke, teman-teman, ini menit terakhir. Jadi nanti ini selesai, kita break dulu ya sebentar. Kurang lebih 2 sampai 5 menit, nanti kita join lagi. Ya, gitu ya teman, sambil saya nge-record hasil ini. Ya biasanya cuma butuh 2 atau 3 menit sih ya recordingnya seperti itu. Oke, segini dulu teman-teman, nanti bisa kita lanjutkan ya. Nih, 1 menit lagi, oke. Ya, nah ini ada konsep dari penyusunan laporan keuangan. Nah, kalau teman-teman lihat ya tadi kan laporan keuangan harus relevan dan reliable. Nah, dikatakan itu dilihat nanti konsep penyusunannya seperti apa. Jadi laporan keuangan itu harus objektif ya kan, disajikan ya, menyajikan informasi dalam bentuk kualitatif ya, karakteristik ya. Terus ada elemen-elemen dari laporan keuangan itu sendiri ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya, qualitative characteristic of information accounting, ya maksudnya ciri-ciri dari kualitatif laporan keuangan ya, itu bisa yang pertama bisa dipahami ya, terus ada informasi yang disampaikan ya, informasi yang disampaikan, jadi bukan secara materialitas aja ya, tapi dia lebih ke sensitivitas informasi seperti itu ya. Nah, itu ciri kualitatif dari laporan keuangan. Nah, terus kemudian ada elemen dari laporan keuangan ya.
karena laporan keuangan ini disajikan secara jujur dengan itikat baik ya. Jadi nanti substansinya ya penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun ya kan. Kemudian nanti substansi beban juga disajikan ya di dalam laporan keuangan ini. Nanti bisa dilihat jadi secara lebih jelas lagi seperti itu. Nah, yang berikutnya ya ini ada jadi konsep dari laporan keuangan ya. Ini ada assumption. Nah, jadi assumption ini maksudnya adalah di dalam laporan laba rugi komersial ya, pasti selalu menggunakan asumsi. Misalkan gini, persediaannya berapa itu asumsinya ya. Jadi untuk persediaan atau biaya-biaya yang belum realisasi biasanya digunakan assumption ini atau asumsi ini. Nah, terus yang kedua prinsipal, maksudnya adalah kehati-hatian dalam melakukan pencatatan biaya seperti itu ya. Nah, yang ketiga adalah constraints ya. Jadi konsep pengukuran biaya dan pendapatan ini tidak bisa dilakukan. Oke. Ya, jadi kurang lebih seperti ini konsepnya. Nah, yang berikutnya adalah ya, ini adalah siklus akuntansi komersial dan fiskal. Nah, tadi di awal saya udah menjelaskan secara ini ya, secara lebih awal tadi untuk siklus akuntansi komersial dan fiskal ini. Nah, jadi memang laporan keuangan secara komersial ya, ini nanti akan dilakukan rekonsiliasi fiskal ya, baik secara koreksi positif maupun negatif, yang mana nanti menjadi dasar perhitungan ya, dasar perhitungan pajak ya, dasar perhitungan pajak sehingga nanti menjadi sebuah pelaporan ya, pelaporan SPT tahunan perusahaan ya, SPT tahunan PPh badan. Oke, nah makanya di sini teman-teman bisa lihat ya ada perbedaan temporer ya, baik untuk koreksi positif maupun negatif, serta ada perbedaan permanen ya, perbedaan permanen atau perbedaan tetap ya, dilihat juga dari konsep koreksi baik positif maupun negatif. Oke teman-teman. Nah tadi ya bahwa dikatakan akuntansi perpajakan ya menekankan kepada penyusunan SPT ya atau tax return dan pertimbangan konsekuensi perpajakan terhadap transaksi atau kegiatan perusahaan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan atau tax compliance-nya ya. Nah, itu tadi ya yang disampaikan oleh Niswonger and Fish ya dalam accounting principle, dalam buku accounting principle. Oke. Nah, yang berikutnya adalah persamaan prinsip akuntansi dan akuntansi perpajakan. Jadi bisa dilihat dari kesatuan ekonomi ya, karena tadi udah jelas tujuan dari laporan keuangan ya. Nah, ini ada pemisahan yang jelas antara perusahaan dengan pemilik. Nah, biasanya ini kalau untuk yang perusahaan-perusahaan yang masih newbie ya kan, biasanya ini suka menggabungkan antara uang pribadi dengan uang perusahaan. Jadi nggak jelas nih turnover ya kan, keluar masuknya uang itu nggak jelas gitu. Perasaan closingnya banyak gitu, yang dijual banyak, tapi kok uangnya segini-gini aja gitu kan. Nah, karena tadi adanya belum ada pemisahan yang jelas antara milik pribadi dengan milik usahanya. Nah, makanya di sini harus harus memiliki konsepnya
harus ada pemisahan yang jelas antara perusahaan dengan pemilik. Nah, yang kedua ya, persamaan yang kedua itu ada kesinambungan usaha atau going concern. Nah, ini dilihat dari historical dan secara periodisasi. Jadi per period ya, atau bulan berjalan seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah harga pertukaran yang objektif atau wajar ya. Dilihat dari independent price. Nah, kemudian ada matching cost against revenue ya, di mana ini mempertemukan pendapatan dan beban yang paling tepat berdasarkan style sell gitu kan. Nah, nanti teman-teman kan di sini ada style sell cash, ada style sell accrual ya kan. Bedanya di mana gitu kan. Kalau style sell apa namanya? Style sell ini kan nanti prinsipnya ada taat asas ya. Taat asas. Jadi prinsip yang sama digunakan dalam metode pembukuan dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk mencegah penggeseran laba atau rugi. Nah, biasanya prinsip ini diterapkan dalam stelsel pengakuan penghasilan, tahun buku, ya kan, terus metode penilaian persediaan, metode penyusutan, dan amortisasinya. Jadi, intinya adalah harus konsisten, ya kan. Jika ada perubahan metode akuntansi ya, pembukuan harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Nah, jadi harus konsisten tadi ya. Tapi kalau secara fiskal perubahan-perubahan itu terjadi, nah ini harus di approve dulu ya, diajukan dulu ke Direktur Jenderal Pajak. Nah, ketika sudah diajukan dan sudah disetujui baru boleh digunakan perubahan metode tadi seperti itu. Contoh gini. Untuk metode penyusutan, misalkan nih tahun pertama ya kan, sampai dengan 5 tahun pertama deh, 5 tahun pertama perusahaan menggunakan metode garis lurus untuk penyusutannya, menghitung penyusutannya. Nah, kemudian di tahun ke-6 dia mau merubah menjadi saldo menurun misalkan. Nah, tapi perubahan itu harus diajukan dulu ya kan, diinformasikan dulu ke Direktur Jenderal Pajak. Apabila itu sudah diajukan lalu kemudian di-approve ya kan, disetujui, maka boleh perusahaan merubah. Tapi kalau itu sepanjang itu belum di-approve, nah perusahaan belum boleh melakukan perubahan metode akuntansi tadi ya, penyusutan tadi. Oke, nah jadi itulah persamaan prinsip ya, prinsip akuntansi dan akuntansi perpajakan. Jadi akuntansi komersial dengan akuntansi perpajakan. Oke, gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya ya, nah tadi kita udah ngomong banyak lah tentang siklus ya kan. Nah, terus kemudian kalau teman-teman ketahui ya, bahwa wajib pajak yang sudah memiliki penghasilan, terutama untuk badan atau orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas ya, dilihat dari omsetnya ya. Apabila omsetnya selama setahun sudah lebih dari 4,8 miliar ya, maka wajib pajak tersebut harus menggunakan pembukuan, harus memiliki kewajiban pembukuan. Nah, biasanya pembukuan ini dilakukan oleh wajib pajak badan ya, dan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Nah, ingat teman-teman tahu PP 23 tahun 2018 ya, yang mana itu dipublish ya kan, diimplementasikan itu di pertengahan tahun 2018 ya, mengganti PP nomor 46 tahun 2013. Nah, ini nanti tahun depan adalah tahun terakhir ya kan, karena kan masanya udah habis ya. Tahun depan adalah tahun terakhir, 5 tahun ya kan. Nah, jadi nanti belum tahu nih ada regulasi apalagi, apakah nanti PP 23 ini akan dihapus atau nanti akan ada kelanjutannya ya kan.
misalkan ada perubahannya atau dihapus belum tahu. Tapi kalau teman-teman baca di PP 23 itu ya bahwa masanya itu adalah tahun depan itu adalah tahun terakhir. Tahun ini sorry, ini tahun depan ya 2023. Tahun depan 2023 adalah tahun terakhir karena maksimalkan 5 tahun. 2018 ya kan 5 tahunnya adalah 2023. Nah, artinya nanti 2024 ya wajib pajak sudah selesai nih menggunakan tarif 0,5%-nya yang UMKM itu ya. Itu udah selesai. Nah, cuma belum tahu nanti ke depannya apakah ada perubahan, apakah ini tetap diimplementasikan, tapi ada perubahan sedikit di peraturannya. Nah, ini belum tahu karena sejauh ini masih melihat 1 tahun. Ini kan 2022 belum selesai ya. 2022 masih melihat ritme ya perjalanan tahun 2022 ini. Nah, nanti kalau ini selesai tahun 2022, nah mungkin nanti akan ada perubahan-perubahan yang terjadi seperti itu. Menjelang berakhirnya ya berlakunya PP 23 ini ya tahun 2018. Begitu teman-teman ya. Itu sekilas saja sih tentang peraturan ya, peraturan pemerintah nomor 23 karena berkaitan dengan kewajiban pembukuan dan pencatatan gitu ya. Nah, tadi udah dibahas pembukuan. Nah, jadi kebalikannya apabila omset wajib pajak ya orang pribadi yang memiliki peredaran usaha ya selama setahun di bawah 4,8 miliar, maka dia menggunakan pencatatan saja, pencatatan sederhana atau pembukuan sederhana disebutnya ya, pencatatan sederhana. Misalkan gini, apa namanya, tukang bakso lah ya, tukang bakso dia mencatat sehari dia untuk membuat bakso itu kebutuhannya berapa rupiah sih beli bahan bakunya gitu kan. So beli dagingnya berapa kilo dengan harga berapa gitu kan. Terus beli bumbu-bumbu dasarnya. Terus beli tepung ya kan dan lain sebagainya. Nah dia belanja 1 hari itu berapa. Nah kemudian lakunya berapa mangkok gitu dalam 1 hari. Nah itu dicatat. Nah itu namanya pencatatan atau pembukuan sederhana. Nah itu sederhananya seperti itu ya teman-teman. Beda sama pembukuan. Kalau pembukuan memang detail ya kan, turnover ya kan, keluar masuknya uang itu dicatat secara berkala ya kan, secara detail gitu kan. Misalkan hari ini bayar sewa gedung gitu kan, untuk berapa tahun. Nah itu harus detail dicatat. Nah kalau pencatatan tadi hanya berbentuk sederhana saja gitu. Oke, nah jadi pencatatan ini adalah diperuntukkan untuk wajib pajak orang pribadi tertentu yang menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Nah, kemudian pada saat penyelenggaraan pembukuan ya, kebetulan kan di Indonesia banyak PMA ya, ada penanaman modal asing yang mana perusahaan-perusahaan PMA ya, perusahaan-perusahaan PMA itu banyak di Indonesia, maka kebanyakan ya perusahaan-perusahaan asing itu yang ada di Indonesia menggunakan laporan keuangannya menggunakan bahasa asing ya kan dengan mata uang selain rupiah atau dolar. Nah ini ada tata cara penyelenggaraan pembukuannya dengan menggunakan bahasa asing dan satuan mata uang selain rupiah. Nah, ini diatur di dalam PMK nomor 24 ya. Oke. Nah, begitu ya teman-teman ya. Karena ini berkaitan dengan laporan keuangan ya, sehingga perusahaan harus memiliki kewajiban pembukuan yang mana diatur di dalam Undang-Undang KUP ya, itu pasal 28 ayat 1. Ya, wajib pajak orang pribadi yang dilakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia menyelenggarakan pembukuan. Nah, jadi udah jelas diatur di dalam Undang-Undang KUP. Nah, bahwa
pembukuan menurut Undang-Undang KUP ya, itu identik dengan pengertian akuntansi, yaitu proses pencatatan, penggolongan, peringkasan gitu kan, serta penyajian dengan cara tertentu atas transaksi keuangan yang terjadi pada perusahaan atau organisasi lain serta penafsiran terhadap hasilnya. Ya. Nah, jadi tujuan penyelenggaraan pembukuan ya adalah untuk menghitung penghasilan neto fiskal atau rugi fiskal berdasarkan undang-undang perpajakan yang pelaksanaannya itu diatur di dalam peraturan pemerintah ya kan, keputusan Presiden Kepres atau keputusan Menteri Keuangan KMK atau peraturan Menteri Keuangan ya PMK. Kemudian ada DJP ya, terus ada peraturan dari Direktur ya, Direktur Jenderal Pajak, ada surat edaran, ada surat direktur atau keputusan keberatan dari Direktur Jenderal Pajak dan putusan banding ya, dan dari Pengadilan Pajak. Oke. Serta putusan peninjauan kembali dari Mahkamah Agung untuk wajib pajak yang bersangkutan. Jadi banyak ketentuan perpajakannya ya, pelaksanaannya. Nah, kalau teman-teman lihat di dalam Undang-Undang Perpajakan khususnya KUP ya. Nah, ingat ya, sekarang udah ada perubahan KUP, bukan lagi di Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 ya, bukan lagi di Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 ya. Tapi ada di Undang-Undang HPP, Harmonisasi Peraturan Perpajakan ya, yang mana pada bulan Oktober 2021 itu sudah diterbitkan ya, sudah diimplementasikan ya. Contohnya banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Salah satunya adalah perubahan tarif ya. Tarif pajak PPh badan ya menjadi 20 berapa persen? Teman-teman? Di dalam Undang-Undang HPP 25 apa 22? Ada yang ingat? Di dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan untuk PP Badan tarifnya berapa? 22% ya? Iya, 22% ya. Nah, sebelumnya kan dia 25% ya. Nah, terus pas pandemi ada PMK 86 itu ya. Terus diubah lagi ya kan, menjadi tarifnya 22%. Nah, dulu ada wacana bahwa kemungkinan nanti tarif untuk PPh badan ya akan turun menjadi 20%. Nah, tapi setelah pandemi usai, terus era new normal ya kan, terus kebijakan insentif pajak ya kan sudah selesai, ternyata bertahan ya sampai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan disahkan, itu tetap 22%, nggak jadi turun menjadi 20% ya, karena pertimbangan dan lain hal pastinya seperti itu. Oke. Ya, gitu ya teman-teman. Nah, ini udah selesai materi hari ini ya. Nah, kemudian tadi saya udah share di grup ya untuk beberapa studi, bukan beberapa, hanya satu soal studi kasus tentang PPh pasal 21 ya. Nanti teman-teman tolong yang belum dikerjakan, nah tolong diperhatikan. Ini review sih sebenarnya materi yang sudah pernah teman-teman pelajari. Menghitung kembali PPh pasal 21 ya. Nanti silahkan teman-teman kerjakan, lalu buat jurnalnya. Ya, tadi pagi udah saya beberapa cek, masih ada yang keliru, terutama untuk tarif. Ingat ya, tarif pajak kan udah berubah ya teman-teman di Undang-Undang HPP dan sudah mulai diberlakukan pada awal tahun 2022. Sudah diimplementasikan. Kecuali PPN ya, PPN baru April 2022, berubah dari 10 menjadi 11% ya. Nah, tarif untuk orang pribadi menghitung PPh terutang pada perubahan.
yang awalnya 0 sampai dengan 50 juta berubah menjadi 0 sampai dengan 60 juta. Artinya lapisan keduanya berarti seharusnya kan di atas 60 juta sampai dengan 250 juta gitu kan. Nah, artinya nanti dikurangi tuh. 250 juta dikurangi dengan 60 juta, jadi lapisan yang kedua adalah 190 juta. Nah, lapisan ketiga tidak berubah karena memang dari 250 juta sampai dengan 500 juta, jadi sisanya 250 juta ya, 30% dikali 250 juta. Nah, nanti di atas 250 juta ya, itu ada perubahan tarif ya. Ingat ya, sampai berapa miliar itu nanti dibuka lagi untuk yang waktu pertama kali sosialisasi tentang undang-undang HPP-nya. Ya. Nah, tapi ini enggak lebih dari ini lebih dari 500 juta tapi enggak lebih dari 5 miliar ya. Enggak lebih dari 5 miliar. Nah, nanti teman-teman silakan dihitung lagi besaran PPh pasal 21-nya. Ingat, jangan keliru untuk yang iuran JHT dan iuran pensiun. Ingat, iuran itu yang kalau premi itu kan menambah penghasilan, betul ya? Menambah penghasilan premi, ya. Nah, tapi kalau iuran itu mengurang sebagai pengurangan. Ya, sebagai pengurang. Nah, tapi ingat catatannya, iuran ini yang dibayar oleh si karyawan, bukan yang dibayar oleh perusahaan. Nah, di studi kasus itu ada dua kan, saya buat iuran JHT yang dibayar perusahaan ya atau pemberi kerja, sama iuran pensiun. Nah, tapi itu nanti diabaikan aja. Yang iuran JHT yang 3,7% dari gaji pokok dan iuran pensiun yang 100.000 itu tuh diabaikan. Jadi nggak usah dihitung. Nah, yang nanti yang menjadi pengurangnya itu tadi yang dibayar oleh si karyawan tersebut. Ya. Nah, terus kemudian ada biaya jabatan pengurangan. Ingat maksimal per bulan adalah berapa, teman-teman? Masih ingat? Gope, Bu. 500.000. Iya, 500.000. Jadi setahun 6 juta. 6 juta atau 12 bulan dikali 500.000 ya 6 juta. Alhamdulillah masih ingat berarti. Nah, terus nanti setelah itu jangan lupa PTKP-nya. PTKP kan nggak ada perubahan ya. Ini karena tidak kawin dan tidak punya tanggungan maka hanya WP sendiri yaitu 54 juta pengurangnya. Nanti ya untuk PTKP-nya. Oke, silakan teman-teman nanti kerjakan besarannya seperti apa, itu PPh terutangnya. Hitung aja per bulan dulu, kita hitung gajinya per bulanan dulu, nanti kan dari bulan tinggal dikalikan 12 ya, kalau udah ketemu penghasilan neto sebulannya, tinggal dikalikan 12 ya, nanti baru dikurangi dengan PTKP. Ketemu deh penghasilan kena pajaknya berapa, dihitung besaran PPh terutangnya. Ingat tadi lapisan tarifnya ya, udah berubah 60 juta, 190, 250, nanti sisanya berapa. Nah, kemudian nanti dari yang PPh terutang setahun tadi tinggal teman-teman dibagi 12. Oke? Ya. Jadi easy, mudah banget. Tadi saya udah ngejelasin juga. Nah, kalau sudah ketemu angkanya berapa, nanti teman-teman tinggal buat jurnalnya ya. Debitnya apa, nanti kreditnya apa. Oke, begitu ya teman-teman. Nah, ini pas karena waktunya udah selesai. Nanti silakan teman-teman kerjakan latihannya ya. Ini hanya refresh aja sih sebenarnya, refresh, review lagi ya materi teman-teman. Gunanya untuk apa? Nanti minggu depan baru saya tambahkan lagi. PPh 21 udah nih, udah clear. Nanti akan saya jelaskan salahnya di mana ya. Terus kemudian nanti ada PPh 22, 23 dan seterusnya ya. Kita belajar bertahap seperti itu. Oke, baik teman-teman. Karena waktunya sudah selesai, nanti dilanjutkan untuk studi kasusnya di-share aja di grup, nggak apa-apa. Nanti saya cek. Kalau yang tadi pagi udah ngirim tapi salah ngitung, monggo kalau mau direvisi lagi jawabannya silahkan. Ya, saya nggak membatasi, maksudnya berapa kali teman-teman harus mengerjakan dan lain sebagainya. Kalau udah yakin, udah percaya diri, udah bener hitungannya ya nggak apa-apa, nggak mau dihitung kembali juga nggak apa-apa.
Gitu ya teman-teman ya. Oke, sebelum berakhir, izin saya untuk mendokumentasikan ya sebagai bukti perkuliahan kita pada malam hari ini. Yang nantinya akan saya share di grup juga ya. Silakan teman-teman dibuka kameranya ya. Oke, siap. Hitungan ketiga ya semuanya. Ini ada 2 slide, jadi nanti ini slide 1 dulu ya. Selesai baru dilanjutkan. Oke, siap semuanya? Siap ya? 1, 2, 3. Oke, satu lagi slide berikutnya. Oke, siap. Oke, baik. 1, 2, 3. Oke, baik. Begitu ya teman-teman. Nanti silakan dilanjutkan. Minggu depan kita insya Allah kalau nggak ada halangan mungkin PTM kali ya. Karena kan bergantian ya teman-teman. Karena sudah mulai. Kita kurang lebih 30% untuk tatap muka ya. Oke, mudah-mudahan ya kalau nanti ada kesempatan buat tatap muka secara langsung, kita ketemu minggu depan. Kalau tidak, nanti kita secara daring saja. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa tugasnya dikirim ya di grup aja, dihitung lagi. Terus jurnalnya juga ya disusun. Insya Allah minggu depan kita bahas. Oke, cukup? Ada pertanyaan? Silakan. Berarti nggak usah diupload di SSO ya, Bu? Tidak usah. Ini kan hanya latihan biasa saja. Buat pemanasan dulu ya. Minggu depan baru nanti sudah ada tugas yang pertama ya. Dituntaskan dulu. Gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Bu, mau nanya nih Bu, kalau Iya. misalnya klaim sama penjusutan itu beda nggak sih Bu? Apa? Klaim dengan penjusutan itu beda nggak? Klaim dengan penyusutan. Iya. Kalau penyusutan itu kan menyusutkan aktiva tetap. Kalau klaim apa yang mau diklaim gitu kan? Kalau penyusutan itu ya jadi gini. Harta atau aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan ya itu ada masanya, ada waktunya. Contoh peralatan kantor ya. Peralatan kantor dalam bentuk misalkan laptop. Laptop ini masuk kelompok 1 ya dengan masa manfaatnya 4 tahun. Nah, beli laptop misalkan harganya 20 juta. Ya, 20 juta kita bagi 4 tahun berarti penyusutan per tahunnya adalah kalau menggunakan metode garis lurus ya adalah sebulannya 500.000. Nah, jadi yang tadi harga pokok kita beli adalah 20 juta, kemudian disusutkan setiap tahunnya 500.000, nanti akan berkurang setiap tahunnya. Seperti itu. Begitu teman-teman. Ya, jadi apa namanya? Itu penyusutan. Kalau klaim itu misalkan gini, misalkan kita mau mengklaim apa nih? Mengklaim contohnya misalkan gini, ada pembayaran gitu kan, pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan atau asuransi lah, misalkan asuransi. Kita peralatan tadi diasuransikan ke salah satu asuransi misalkan. Contoh kendaraan deh. Kendaraan diasuransikan ke Jasara Harja. Misalnya amit-amit ya perusahaan terjadi kecelakaan gitu kan. Nah, jadi ada kan karena dia aktiva tetap berwujud, terus yang setiap masanya harus disusutkan, ya kan, masa manfaatnya harus disusutkan. Nah, karena ini kendaraan diasuransikan, maka perusahaan boleh mengklaim. Nah, mengklaim dari kecelakaan ini gitu. Nah, nanti kan dihitung berapa nih dia udah ikut asuransinya berapa lama, ya kan? Ikut asuransinya berapa lama. Terus nanti dari situ dihitung berapa yang bisa diklaim sama perusahaan gitu. Nah, itu bedanya. Kalau penyusutan memang udah ada standarisasinya ya, udah ada aturannya. Di dalam Undang-Undang Perpajakan ya, Undang-Undang PPH itu diatur. Ya kan? Terus di PSAK ya kan dan SAK juga diatur mengenai penyusutan itu sendiri. Nah, jadi bedanya itu.
kurang lebih seperti itu. Itu contoh sederhananya aja ya. Kalau dijelaskan secara lebih rincinya, nanti waktunya nggak cukup gitu. Nah itu paling bedanya Ido antara klaim sama penyusutan. Kalau klaim, kita mengklaimnya ke pihak ketiga ya, pihak ketiga. Misalkan tadi contohnya asuransi. Nah, tapi kalau penyusutan itu memang harus dilakukan oleh perusahaan atas aktiva tetap berwujud ya yang dimiliki oleh perusahaan setiap tahunnya memang harus disusutkan. Nah, ingat metode penyusutan itu secara akuntansi ada 3, bukan 3 malah, ada 5 sih sebenarnya. Ada saldo menurun, ya kan, garis lurus, jumlah angka tahun, ya kan, jumlah satuan unit produksi. Nah, di saldo menurun itu dibagi lagi menjadi 2, jadi ada 5 kurang lebih. Nah, tapi secara fiskal, yaitu dilihat dari garis lurus sama saldo menurun, gitu. Jumlah angka tahun, satuan unit produksi ada, tapi khusus untuk menghitung produk-produk tertentu saja, gitu. Begitu Ido, mudah-mudahan bisa difahami. Iya Bu, makasih Bu. Iya. Oke, yang lain ada pertanyaan? Silakan. Ini saya nggak asing ya, teman-teman sama namanya Iya, karena Bu. memang kita udah Udah pernah sama pernah. Ibu. Iya benar. Ya kan ada Hengki, ya kan saya ingat Nadia. Cuma ini digabung ya, yang kelas D1 Iya. sama yang SH Kelas ya 1. kan. Gitu. Nah, SH1 ini kalau shift yang gabung sama ke DC ya. Gitu kan. Ya kalau Iya, yang shift gitu. Makanya sudah tidak asing lagi untuk melihat teman-teman semua nama-namanya. Oke, demikian ya teman-teman. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan materi hari ini ya. Nanti bagi yang belum download materi, ingat ya, ini kalian beruntung karena masih by SSO semuanya. Jadi download materi memang ada jangka waktunya 7 hari, tapi saya mohon sama teman-teman komitmennya kalau memang kuliahnya itu 7:30, kalau bisa sebelum 7:30 udah download materi. Karena apa? Karena memang absensi dihitungkan secara akademik dari pihak akademik. Jadi saya nggak bisa menilai teman-teman hadir atau enggak, tapi saya lihat nanti dari interaktif teman-teman selama mengikuti perkuliahan saya. Ya, oke. Kuis tugas nanti akan diinformasikan perihal tersebut. Mungkin nanti akan banyak tugas dari saya karena apa? Biar teman-teman lebih banyak latihan, praktis ya kan, agar terbiasa nanti pada saat UTS sama UAS-nya. Oke, nah nanti juga bisa backup teman-teman yang ingin upgrade nilai yang tadinya misalkan nilainya C karena kebantu sama tugas dan kuis bisa dapat B misalkan gitu. Atau yang tadinya B bisa ke up menjadi A gitu. Makanya memang agak banyak nanti tugas-tugasnya ya. Oke, begitu ya teman-teman. Apalagi nanti ada tugas yang rekonsiliasi fiskal ya kan, nanti saya ada beberapa kali memberikan karena memang kelemahan teman-teman